teman-teman, selamat datang. Kali ini kita akan mengulas tentang rasa ingin tahu pada diri kita manusia. Mungkin setiap kita punya pengalaman ketika dihadapkan pada ketidaksesuaian antara apa yang kita tahu dengan informasi yang baru saja diterima. Maka akan tumbuh dorongan dalam diri untuk menelusurinya lebih dalam. Kemudian teman-teman juga mungkin pernah mengalami tatkala realitas tidak sesuai dengan harapan atau terjadi kekacauan atau tidak sesuai dengan pengalaman-pengalaman kita di masa lalu. Ini akan memicu dan mendorong kita untuk menyelidiki serta mencari pemahaman lebih dalam atas sebuah peristiwa tersebut. Selain dua situasi dorongan rasa ingin tahu yang dikemukakan di atas, ada satu lagi sebuah dorongan rasa ingin tahu yang tak kalah menarik bagi seseorang yang ingin menjadi pembelajar seumur hidup. Ini berkaitan dengan adanya hasrat untuk mengisi kesenjangan pengetahuan, di mana keinginan untuk mengatasi celah atau gap informasi antara apa yang sudah dan belum diketahui. Ini memicu dorongan untuk mengeksplorasi keinginan untuk mengisi kekosongan dengan pengetahuan-pengetahuan baru, disertai dengan menantang batas-batas pemahaman kita yang sudah ada, dengan kesadaran bahwa pengetahuan itu terus bergerak maju. Inilah esensi dari daya tarik rasa ingin tahu yang membimbing perjalanan manusia menuju pemahaman yang lebih mendalam. Rasa ingin tahu yang tinggi dapat membuat kita bersedia untuk mengikuti proses belajar lebih baik, membaca, berdiskusi, menyimak, berpikir serta berlatih. Oleh karena itu, menumbuhkan rasa ingin tahu menjadi suatu hal yang penting dalam setiap proses pembelajaran. Sebab dengan rasa ingin tahu yang tinggi, kita tidak perlu didorong sedemikian rupa untuk mau belajar. Kita dengan mudahnya dapat memulai dan mengalami proses pembelajaran dengan sendirinya tanpa ada faktor eksternal yang menstimulasi. Rasa ingin tahu dapat memotivasi seseorang untuk mencari informasi, menjelajahi dunia, dan berpikir kreatif. Tak dapat dipungkiri memang rasa ingin tahu juga sangat bermanfaat untuk karir, pendidikan, serta hubungan interpersonal seseorang. Meskipun rasa ingin tahu adalah salah satu sifat yang dimiliki oleh semua manusia, tetapi fokus perhatian, tingkat atau level, serta intensitasnya dapat berbeda-beda antara individu satu dengan individu lainnya. Teman-teman, rasa ingin tahu bisa berkaitan dengan rasa senang, disebut dengan sistem reward otak. Ketika kita melakukan sesuatu yang bermanfaat atau menyenangkan, sistem ini melibatkan dopamin yang berperan dalam memotivasi kita untuk belajar. Maka dari itu, rasa ingin tahu ini pula lah salah satu faktor yang dapat memicu sistem reward di otak kita yang mendatangkan rasa senang atau rasa bahagia. Karena telah membuat kita tertarik untuk mengetahui hal-hal baru. Rasa ingin tahu ini dapat meningkatkan keterlibatan kita, konsentrasi kita, ingatan kita, pemahaman kita dalam belajar. Di sisi lain, sistem reward otak ini dapat disalahgunakan, seperti dimanfaatkan dalam bermain game
mendatangkan kesenangan, atau judi online yang juga bisa memicu dopamin. Oleh karena itu, mesti bijak kita dalam menggunakan sistem reward di otak ini agar bisa digunakan dalam belajar sehingga terwujud suasana belajar yang lebih efektif dan menyenangkan, yang tidak perlu dipancing oleh faktor-faktor ekstrinsik seperti skenario pembelajaran yang beragam. Akan tetapi, keinginan belajar sudah menjadi kesenangan karena memang benar-benar datang karena kebutuhan rasa ingin tahu yang datang dalam diri sendiri atau secara intrinsik. Rasa ingin tahu merupakan keterampilan yang dapat kita kenali dan dilatih untuk meningkatkan pengetahuan dan kreativitas kita serta motivasi kita. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan atau memupuk rasa ingin tahu diri sendiri ini, seperti membaca buku, membaca artikel, atau sumber-sumber informasi lain yang menarik minat kita. Ini memperluas wawasan dan memicu rasa ingin tahu kita untuk mengetahui lebih banyak tentang topik-topik tertentu. Kemudian berdiskusi dengan orang lain. Berdiskusi dapat membantu kita untuk mendapatkan perspektif baru, menantang asumsi kita, dan menstimulasi rasa ingin tahu untuk memahami sudut pandang orang lain. Kemudian, aktif bertanya tentang hal-hal yang belum kita ketahui atau pahami. Bertanya adalah cara yang efektif untuk mendapatkan pengetahuan dan informasi baru, serta menunjukkan minat dan rasa ingin tahu kita. Jangan malu-malu untuk bertanya. Kemudian, mencoba hal-hal baru yang berbeda dari rutinitas kita biasanya. Mencoba hal-hal baru dapat memberikan kita kesempatan untuk belajar keterampilan baru, menemukan minat baru, dan menghadapi tantangan-tantangan baru. Hal baru dapat berupa hobi, kursus, perjalanan, atau apapun yang menantang kita untuk keluar dari zona nyaman kita. Kemudian, ini yang terpenting, memiliki mindset seperti seorang pemula, atau tetap merasa masih belum tahu banyak hal. Mindset seperti ini, seseorang pemula adalah sikap yang bersedia untuk belajar dari awal tanpa merasa sudah tahu segalanya. Mindset ini dapat membantu kita untuk tetap berpikir terbuka, tidak sepelekan hal-hal apapun, dan menjadikan belajar sebagai sesuatu yang menyenangkan. Rasa ingin tahu bagi setiap orang memiliki banyak manfaat, baik untuk aspek intelektual, emosional, maupun kesehatan mental. Dengan rasa ingin tahu, kita akan terus memperbarui informasi dan pengetahuan kita. Teman-teman, demikian yang dapat saya ulas tentang rasa ingin tahu dan bagaimana kita bisa membangkitkan atau menumbuhkan rasa ingin tahu di dalam diri kita untuk berguna bagi kehidupan. Demikian teman-teman, terima kasih telah menonton. Salam Sudut Diskusi.